Kok kayak pernah nonton ya? Film apaan nih? 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 Kok kayak pernah... Ya, film Indonesia tuh kalau nggak remake nggak makan gitu. Nggak remake nggak makan. Nggak remake nggak makan. Nggak remake nggak makan. Dikit-dikit remake. Dikit-dikit remake. Dikit-dikit remake. Gue heran gitu loh. Heran. Oke kawan, pada kesempatan kali ini gue bakalan review film Shutter Remake. Kalau kalian tahu, film ini kan awalnya dari film Thailand gitu ya, dengan judul yang sama, dengan plot yang sama, bener-bener sama gitu, tapi di remake sama Indonesia, dan gua nggak tahu alasannya kenapa. Kalau misalnya remake-nya lebih bagus, iyalah. Kalau misalnya lebih jelek, gimana coba? Nah, oke. Kali ini gue bakalan bahas dulu gitu, apakah beneran lebih bagus atau lebih jelek gitu. Awalnya gue nonton film ini karena sejujurnya gue nggak tahu kalau misalnya ini sebenarnya film remake gitu. Walaupun kata teman-teman gue, ini film remake gitu. Gue mikir, apa iya film remake? Tapi gue nggak sempet searching, nggak sempet browsing. Akhirnya gue pergi sendiri ke bioskop, gue nonton sendiri gitu kan. Apakah gue pernah menonton film ini? Dan iya, ternyata gue pernah menonton film ini sebelumnya, tapi gue lupa gitu, karena emang saking banyaknya film yang udah gue tonton, film-film horor, film-film gak cuma horor sih, romance, action segala macam udah banyak yang gue tonton, makanya ada beberapa film yang dengan judul dan plot yang gue juga udah lupa gitu loh. Nah, untuk film ini awalnya gue sebenarnya terkejut dengan apa yang ada dalam film ini. Bahkan kalau misalnya gue pengen nilai 10/10 pun bisa gitu loh. Kenapa demikian? Ya karena gue lupa dengan film sebelumnya gitu. Kalau misalnya mau ngomongin dari segi plotnya rapih banget, dari segi visualnya juga bagus banget gitu, nggak ada bagian yang plot hole-nya, yang dimana kan film ini kan plot twist kan, di akhirnya ntar bakalan ada plot twist yang bener-bener wah banget gitu. Dan gue bener-bener saranin kalian, bagi kalian yang belum nonton, buat nonton film ini gitu, atau mungkin film Shutter yang versi Thailand yang kalian belum tonton, ya kalian wajib banget menonton film ini. Bahkan gue yakin kalian bakal ngasih nilai 10/10 buat film ini gitu. Tapi tetap ada beberapa yang gue nggak suka. Oke, pertama-tama gue pengen bahas dari segi plotnya terlebih dahulu. Plotnya bener-bener plot ketip sama, tapi gue nggak tahu kalau misalnya plotnya ini sama kayak yang sebelumnya. Tapi bedanya dalam film ini tuh adalah plotnya itu lebih dilengkapi aja gitu, lebih dilengkapi dan lebih menyesuaikan dengan keadaan yang ada di Indonesia. Ntar karakter ceweknya mati, ada apa namanya, baca Al-Fatihahnya gitu kan di kuburannya, terus juga apa namanya, ada bendera kuningnya ini segala macam, dengan menyesuaikan dengan kondisi lokasi yang ada di Indonesia lah. Cuman juga di endingnya nanti ada yang lebih di extend juga. Film ini kalau nggak salah durasinya juga ditambahin gitu, karena memang film ini lebih dilengkapi daripada film yang asli Thailandnya gitu. Gue kan setelah nonton film ini, abis itu gue pulang gue nonton lagi film yang versi Thailandnya, dan emang iya ada yang lebih dilengkapi dalam film ini. Terus juga kalau misalnya ngomongin dari segi actingnya, Veno G. Bastian, gue juga sebenarnya penasaran dengan film ini tuh karena dua. Pertama karena judulnya Shutter, kedua tuh karena pemerannya itu Veno G. Bastian. Gue kan awal kenal si Veno G. Bastian itu kalau nggak salah dari Pedal Pop gitu kan, yang dimana gue tahu itu dia adalah sebagai orang yang gagah, berani, perkasa gitu. Tiba-tiba dia mainin film horor yang dimana menurut gue tuh nggak cocok sejujurnya gitu. Tapi setelah gue nonton, gue kurang suka sama acting dia di awal cerita, di awal film gitu. Tapi di akhir gue bener-bener respect banget sama actingnya, yang dimana dia udah stres berat gitu kan, udah bisa dibilang mungkin autis kali ya, udah depresi gitulah. Itu bener-bener gue respect banget acting di bagian akhirnya. Tapi bagian awalnya gue nggak suka banget, nggak tahu kenapa, kayak terlalu jaim. Nega sini nega, kayak dia terlalu jaim. Terus tuh kayak dari cara ngomongnya gue ngerasa kayak Dilan, kamu nanya, kamu bertanya-tanya gitu. Tapi di bagian akhirnya gue bener-bener respect banget. Oke, selanjutnya kenapa gue pengen nonton film ini tuh karena dari judulnya. Kalau misalnya kalian ngeliat film-film horor Indonesia, kayak misal film apa sih, kayak Dia Bukan Ibu, terus Rego Nyowo, terus apa sih film-film horor Indonesia lainnya, Tumbal Darah, apalah itu. Filmnya bener-bener dari judul kayak basic banget, bikin gue bosen buat nontonnya gitu. Ujung-ujungnya kalau nggak teror santet, kalau nggak dihantuin, ya udah gitu-gitu doang. Bener-bener basic banget. Untuk film ini karena judulnya Shutter dan juga penggunaan media kamera yang dimana gue juga bermain di industri film gitu kan, industri film yang menggunakan kamera juga, akhirnya gue tertarik nih buat nonton film ini. Kayaknya unik banget gitu, tapi dengan dalam tanda kutip gue lupa dengan film sebelumnya gitu. Makanya gue penasaran banget sama film ini. Tapi setelah gue tonton, ya emang bener sebagus itu, tapi dalam tanda kutip lagi, karena gue nggak nonton film sebelumnya gitu. Nah, setelah gue nonton film yang asli Thailandnya, gue melihat film ini kayak, oh ternyata begini toh. Gue heran gitu, kayak
kalau misalnya remake, gue ngerasa kayak remake itu janganlah film-film Indonesia itu di remake, tapi kayak inspired by gitu, terinspirasi dari film Shutter. Itu gue bener-bener lebih apresiasi banget gitu. Kayak misal film ini terinspirasi dari film Shutter, itu gue bener-bener suka banget kalau misalnya filmnya seperti itu, tapi dibuat dengan versi mereka sendiri gitu loh, dengan mungkin tambahan karakter lagi, mungkin dengan plot yang bener-bener berbeda, tapi terinspirasi. Itu gue bener-bener sanjung banget gitu. Kayak ya semuanya lah, Miracle Cell in the First Heaven juga ceritanya mirip banget gitu kan, walaupun memang ada film tambahan keduanya. Nah itu gue suka karena memang film aslinya kagak ada, film Indonesianya kok ada gitu kan. Apakah mereka bisa membuat plotnya lebih baik? Ya menurut gue juga nggak terlalu gitu loh, cuman ya bisa lah, keren lah, gue rasa cukup bagus lah kalau untuk ngomongin film Miracle Cell in the First Heaven. Tapi itu yang Miracle Cell in the First Heaven. Kalau misalnya film ini, gue rasa kayak oh ya udah, film ini adalah film sebelumnya dengan polesan sedikit aja. Anggapannya kayak kue yang film sebelumnya itu masih utuh, masih rapi. Di film ini tuh cuman kayak ditambahin stroberi doang di atasnya gitu, ditambahin lilin, ditambahin apa, cuman dihias doang gitu loh. Sehingga gue ngerasa kayak film ini, oh ya udah, ternyata seperti ini, tidak ada yang wah banget gitu. Oke, kalau misalnya ngomongin dari segi visual, emang lah gue rasa ini bagus banget. Bahkan gue ketakutan ketika nonton film ini, apalagi yang bener-bener gue kepikiran tuh adalah bagian di tangganya itu, yang kalian tahu kan, yang adegan ikoniknya itu kan di bagian situ. Di film sebelumnya juga ada, di film ini juga ada, karena yang lebih dipoles lagi gitu loh, lebih disesuaikan dengan zaman sekarang, dengan teknologi zaman sekarang. Gue rasa kayaknya dari segi praktikal, dari segi CGI, mungkin kalau ada CGI dalam film ini cuman gue nggak terlalu melihat, ya pasti ada lah untuk polesan dari praktikalnya. Ini bagus banget, gue nggak bohong. Dari segi hantunya juga bener-bener bikin gue merinding banget. Bahkan ketika gue bikin film ini, bikin video ini, gue kepikiran sejujurnya, dan gue ketakutan sebenarnya. Makanya gue pakai ini nih biar agak lucuan dikit lah, biar suasananya tidak horor-horor banget seperti itu. Dan ya kalau misalnya ngomongin dari segi audio, gue ngerasa nggak ada yang wah-wah banget, bener-bener standar banget, standarnya film Indonesia. Nggak kayak film Thailand, yang dimana film Thailandnya justru gue dari segi audio gue lebih suka, karena memang ada beberapa adegan yang nggak pakai musik, ada beberapa adegan yang langsung pakai musik. Nah, kalau misalnya ini enggak, ini apa-apa dikit-dikit musik, dikit-dikit musik, dikit-dikit musik. Itu yang bikin gue nggak suka dalam dari segi audio dalam film ini gitu. Dan langsung saja dari segi penilaian, gue bakal ngasih nilai film ini 10/10 kalau misalnya gue belum nonton film sebelumnya. Tapi kalau misalnya gue udah nonton film sebelumnya baru nonton film ini, gue yakin banget gue bakal ngasih nilai film ini 7/10. Gue nggak bohong. Oke kawan, jadi mungkin cukup sekian video gue sampai sini. Kalau misalnya kalian ada opini yang berbeda, silahkan tulis di kolom komentar. Kalau misalnya kalian tidak setuju dengan argumen gue, mari kita berdebat di kolom komentar. Dan langsung saja terima kasih dan sampai jumpa. Bye-bye.